Oke, hello, good morning. Untuk memulai pembelajaran pagi kali ini, disiapkan untuk berdoa dulu. Sama Miss dipimpin ya. Let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson, and help me to do the best in my work today. Amin. Oke. Untuk pagi kali ini, kita akan sama-sama membahas, bercakap-cakap mengenai tema 9 atau 4I, kekayaan negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Untuk pembahasan bahasa Indonesia mengenai perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Tetap seluruh doa terbaik dari Miss untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar mengenai, untuk yang pertama, gemar membaca. Kita akan membaca bersama-sama serta menjawab soal pertanyaan dari bacaan. Next, yang kedua, aktif berpendapat mengenai hak dan kewajiban yang ada di sekitar kita. Untuk yang ketiga, kegiatan hak dan kewajiban. Next, yang keempat adalah perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, kali ini untuk gemar membaca. Mari kita baca bersama-sama percakapan antara Alung, Dino, Ferdi, dan Rina. Biasanya sama Miss dibagi untuk membaca bergantian ya. Untuk kali ini Miss baca sendiri dahulu ya. Oke. Silahkan disimak. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan masyarakat di sekitar sekolahmu untuk melakukan aksi lingkungan? Dino dan ketiga sahabatnya punya banyak pengalaman melakukan aksi lingkungan di sekitar sekolah mereka. Bacalah percakapan Ferdi dan kawan-kawan saat istirahat berikut ini. Lung, si Dino kemana? Dipanggil Bu Asri ke ruang guru. Mungkin terkait rencana aksi lingkungan besok. Yang aku tahu besok semua siswa mulai kelas 3 sampai 6 akan melaksanakan aksi lingkungan berkeliling kampung sekitar. Radiusnya 200 meter katanya. Kalau keliling kampung namanya siskampling, bukan aksi lingkungan. Ya, maksudnya aksi lingkungan kita kali ini lokasinya di permukiman sekitar sekolah kita. Itu Dino bagaimana, No? Jadi aksi lingkungannya. Ah, teman-teman. Iyalah, jadi dong. Tapi ada tambahannya kali ini. Kita akan melakukan aksi lingkungan sendirian.
Tunggu dulu, Lung. Pasti kamu mau komentar. Maksudnya bukan hanya siswa sekolah kita saja. Kita akan bergabung dengan ibu-ibu PKK, bapak-bapak PMK, dan juga dari puskesmas. Wow, banyak yang terlibat jadinya. Tapi tetap berkeliling kampung kan? Hahaha. Rina masih ingin ronda. Ih, Alung, bagaimana no? Jadi, ada beberapa sasaran kegiatan sih yang kita tetap berkeliling mendata kegiatan pemilahan sampah di rumah-rumah. Setidaknya harus ada 2 macam tempat sampah di setiap rumah untuk sampah organik dan anorganik. Selain plastik, khusus sampah plastik harus ditempatkan tersendiri. Bagi yang sudah memenuhi itu, kita berikan stiker yang ditempelkan di jendela atau pintu rumahnya. Tanda sebagai rumah berbudaya lingkungan. Jadinya 3 tempat sampah dong. Kalau di rumah hanya ada 2 tempat sampah, plastik tetap dipilah, terserah di tempat apa. Kardus boleh, karung boleh, ember juga boleh. Tapi kalau punya 3 jenis tempat sampah atau lebih, ya malah bagus kan? Kenapa tiba-tiba jadi banyak yang terlibat, no? Ya supaya yang dijangkau lebih banyak juga, terutama yang tidak mungkin kita lakukan seperti membuat saluran air, pembenahan TPS, reboisasi, dan macam-macam lagi. Aku nggak hafal semua kegiatannya. Seingatku, slogannya gotong royong membersihkan lingkungan. Bersama kita bisa. Wah, itu yel-yel baru ya. Bersama kita bisa. Begitu. Baiklah, itu adalah bacaan yang ada di buku paket kalian juga. Terima kasih sudah menyimak. Untuk selanjutnya, kita akan membahas percakapan yang sudah dibaca. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan. Oke, untuk yang pertama. Apa isi utama dari bacaan antara Dino, Alung, Ferdi, dan Rina? Jadi di sana adalah keterlibatan mereka yang akan merencanakan kegiatan berbudaya lingkungan keliling kampung. Seperti itu. Untuk yang kedua, aksi lingkungan yang akan dilakukan di sekolah Dino. Banyak ya. Dari memilah sampah, membuat saluran air, memilah sampahnya tadi yang organik dan non-organik, ada yang plastik juga gitu, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, siapa saja pihak yang bergabung dalam aksi lingkungan sekolah Dino? Wah, banyak sekali ya tadi ya. Ada seluruh siswa sekolah, dari beberapa sekolah juga, ibu-ibu PKK, bapak-bapak PMK, dan juga dari puskesmas. Ya, ayo sekarang Miss tanya, apakah masih ingat kepanjangan dari puskesmas yang pernah kita bahas untuk semester 1? Iya, tepat. Pusat. Kes, kesehatan. Masyarakat. Jadi puskesmas kepanjangannya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Oke,
Next, yang keempat. Apa hubungan aksi lingkungan yang mereka lakukan dengan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan? Jadi ada loh hubungannya. Jadi aksi-aksi tersebut menggambarkan adanya tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Next, yang kelima, apa aksi lingkungan yang pernah kamu lakukan bersama dengan pihak di luar sekolah? Kalau Miss pernah bantu bersih-bersih di golongan dasawisma. Jadi di sekitaran rumah. Bersih-bersih seperti gotong royong kerja bakti. Saat kegiatan Agustus. Saat kegiatan di bulan Agustus. Seperti itu. Ada lagi aktif melakukan. Bagaimana dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Ini contoh dulu dari tempatnya Miss tinggal. Kalau di sini banyak sekali kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk mencintai lingkungan. Contohnya bekerja bakti tadi. Bagi yang tidak bisa hadir juga bisa menyetorkan menu makanan untuk penyerta kegiatan seperti itu. Next ya, ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah melakukan kegiatan gotong royong untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kalau Miss pernah dong, seperti contoh yang tadi ya, kerja bakti. Next, kegiatan apa saja yang dilakukan? Jadi kalau Miss itu kegiatannya menyapu, lalu mengumpulkan sampah itu dipilah juga, mana yang organik, mana yang non-organik. Lalu mencabuti rumput liar yang ada di pinggir-pinggir tempat fasum seperti fasilitas umum seperti itu. Mengeruk kotorannya parit atau got seperti itu. Siram-siram, jadi menyirami jalan kecil yang ada di depan rumah Miss biar di sekitar rumah Miss juga agar tidak berdebu dan debunya tidak masuk ke dalam rumah. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, bila nanti kita bertemu di Zoom, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, kegiatan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sini nanti kalian akan menginformasikan kegiatan gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di daerah kalian. Dan kalian akan memerankan sebagai apa? Kalian sudah berperan sebagai apa? Jadi kalian telah melakukan apa dalam kegiatan tersebut? Seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu di Zoom kalian akan menyebutkan satu persatu seperti pada saat offline kemarin datang ke sekolah ya. Miss memberikan contoh satu ya, ini narasumbernya dari Miss. Jadi kegiatan yang dilakukan yaitu kerja bakti, gotong royong di sekitaran dasawisma perumahan. Perilaku tanggung jawab lingkungannya yaitu memilah sampah yang organik dan mana yang anorganik. Ada lagi satu kegiatan. Kegiatannya yaitu kita menyediakan. Jadi mulai memasak, menyiapkan hingga mengantarkan takjil. Kalau bulan puasa Ramadan, kegiatan tersebut di sekitaran atau seputaran masjid yang ada di perumahannya Miss gitu ya. Perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi
kita memfasilitasi atau memberikan kesempatan kepada tetangga-tetangga yang ingin mencicipi menu takjil kita. Jadi kita sharing, kita berbagi seperti itu. Ada 2 contoh ya dari Miss. Nanti kalau kita bertemu tatap muka di Zoom meeting, bagian kalian ya yang menyebutkan hak dan kewajiban dari perilaku yang telah kalian lakukan di sekitaran kalian dengan penuh rasa tanggung jawab gitu. Jadi kalau tidak melakukan juga tidak boleh dibilang aku sudah melakukan Miss gitu. Jadi kalau berbohong juga tidak boleh kecuali itu pun tidak baik. Begitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini pembahasannya Miss. Gracias. Thank you. Terima kasih semuanya. Do you have any question? Jangan lupa bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan WhatsApp Miss Risma. Ditunggu seperti biasanya ya. Oke, sekian pembahasan Miss pada pagi hari ini mengenai bahasa Indonesia, hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan dimohon menyiapkan untuk berdoa, Miss yang memimpin. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the lesson today. Please guide us to be smart and kind person. Amin. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video pembelajaran Miss selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Komen yang baik-baik ditunggu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga ditunggu. Stay safe, stay healthy, stay at home. Bye-bye semuanya. Sehat terus.